Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santi Yuliani. Saya mahasiswa PPG angkatan 1 di 2023 ini. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang bertugas di SD Negeri 020, tepatnya di Tanah Grobot. SD 020 ini merupakan salah satu SD inklusi di Kabupaten Pasir. Dan saya akan mewawancarai beliau terkait dengan identifikasi masalah yang saya angkat. Baik, terima kasih Bapak waktunya ya. Mungkin langsung ke pertanyaan Pak. Silakan. Yang pertama, mungkin Bapak perkenalkan dulu. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi Yuliani yang telah mempercayakan saya untuk diwawancarai yang berkaitan dengan Dr. LB ya Bu ya. Ya, sedikit banyak insya Allah nanti akan kami jawab beberapa pertanyaan ini. Perkenalkan, nama saya Delwadi, kemudian saya guru di SD Negeri 020. Kebetulan kami alumni dari PLB Bandung, sehingga ada kaitannya dengan wawancara pada hari ini. Silakan. Kita langsung saja pada poin-poin Pak ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah motivasi belajar Pak ya. Apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus khususnya kelas 1 itu masih rendah Pak, dalam materi mereka mengenal dinamika satu. Kenapa ya Pak ya? Itu penyebabnya? Perlu diketahui bahwa anak berkebutuhan khusus itu memiliki keterbatasan ya. Nah, dari keterbatasan itu sehingga berpengaruh kepada motivasinya ya. Nah, biasanya anak berkebutuhan khusus itu masih harus ada pendampingan untuk memberikan motivasi, memberikan semangat ya. Itu harus ada pendampingan mulai dari sedini mungkin, sehingga nanti diharapkan dari semangat atau motivasi dari pendamping itu akan memberikan keterampilan untuk berkomunikasi ya, keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan berpikir itu dari pembimbing. Dari pembimbing itu perlu adanya pembimbing secara khusus mulai dari sejak sedini mungkin ya. Jadi kalau untuk spesifiknya Pak, penyebabnya di apa sih motivasi itu rendah itu dalam pelajaran matematika? Ya, jelas ya, untuk pelajaran matematika kan kognitif ya, dia kan pengetahuan, sehingga anak berkebutuhan khusus ini pengetahuannya masih sangat minim ya, masih sangat minim dan boleh dikatakan rendah, yaitu tadi karena IQ-nya rendah, sehingga motivasi untuk belajar itu memang masih perlu dikembangkan terus ya itu ya. Mungkin pertanyaan kedua Pak ya, siswa menjadi kesulitan dalam matematika itu ya, kira-kira di penyebabnya Pak, ada keadaan kesulitan gitu? Yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam pemahaman itu masih berkaitan juga dengan motivasi tadi ya, motivasi yang rendah itu sehingga berpengaruh kepada pemahaman. Anak berkebutuhan khusus itu memang itu perlu mendapat perhatian ya, perlu mendapat perhatian terus, perlu mendapat bimbingan terus menerus dan pendampingan secara terus menerus. Jadi anak berkebutuhan khusus tidak bisa dibiarkan sendiri belajar ya, itu harus ada pendampingan tadi itu ya, harus selalu pernah ada pendampingan sehingga untuk membantu pemahaman ya. Jadi pendamping ini membantu pemahaman tentang materi-materi yang sesuai dengan kemampuan anak itu
ya perlu pendampingan untuk membantu pemahamannya. Nah, itu antara lain mengapa anak berkebutuhan khusus yaitu mengalami hambatan dalam pemahaman. Nah, solusinya yaitu tadi perlu adanya pendampingan, memberikan pemahaman secara terus-menerus. Ya. Nah, jadi untuk spesifikasi penyebabnya ini kan kita Ya. spesifikasinya berarti rendahnya motivasi ya Pak? Ya, rendahnya motivasi, kemudian juga IQ yang rendah itu juga berpengaruh, ya. Jadi Faktor dari anak itu sendiri Pak ya? betul, faktor dari anak itu sendiri. Kalau misalnya faktor dari lingkungan apakah berpengaruh? Ya, itu sangat mempengaruhi. Orang tua yang peduli, ya, lingkungan yang peduli akan sangat membantu perkembangan pemahaman anak. Berbeda dengan anak yang tidak diperhatikan, ya. Memang harus ada itu tadi perhatian dari lingkungan di sekitar kita, ya, Dan orang salah tuanya. satu penyebab ini juga kurang perhatian dari orang tua. Ya, itu, ya, mungkin karena juga pemahaman orang tua yang masih minim, ya, sehingga perlu adanya juga orang tua diberikan pemahaman tentang keadaan anaknya itu. Ya, itu. Baik, masuk pada pertanyaan kedua, orang tua siswa kurang komunikatif. Jadi ini berdampak juga jadi masalah juga Pak ya kalau misalnya orang tua ini kurang komunikasi dengan guru. Kira apa sih Pak ya penyebabnya orang tua ini kadang enggan gitu berkomunikasi atau mengkomunikasikan kondisi anaknya gitu. Kadang orang tua tuh kayak acuh itu kira-kira apa sih ya Pak ya penyebabnya gitu. Ya, antara lain ya, orang tua ini kan beda ya dengan guru, ya. Orang tua ini beda dengan guru. Memang perlu adanya sebuah pemahaman tentang kondisi anaknya. Nah, yang menjadikan orang tua itu enggan atau tidak mau berkomunikasi dengan guru, yaitu antara lain juga kondisi orang tua yang masih perlu pemahaman keberadaan anaknya, ya, itu perlu ditanamkan. Jadi dari pihak guru memang harus juga aktif memberikan pemahaman kepada orang tua. Ya, orang tua yang minim pemahaman tentang keadaan anak juga akan berpengaruh nanti kepada komunikasi dengan guru, sehingga memang perlu perlu ditingkatkan dalam hal komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, itu antara guru dan orang tua, sehingga nanti ada kerjasama dari orang tua dan guru untuk memahami kondisi anaknya, sehingga nanti memudahkan untuk pengembangan selanjutnya. Jadi poin yang bisa saya petik dari kurangnya komunikasi ini berarti kurangnya ini ya Pak ya pemahaman orang tua itu sendiri terhadap kebutuhan anaknya. Ya. Ya Pak. Sehingga peran guru juga memang harus aktif gitu, karena tidak semua orang tua itu memahami seperti kita, ya, itu. Mungkin terkait dengan latar belakang pendidikan orang tua. Ya, itu makanya perlu ada kerjasama. Lalu masuk ke pertanyaan yang keempat Pak ya. Saya perhatikan ini adalah salah satu masalah yang saya identifikasi nih Pak, kurangnya pemahaman guru terhadap pelajaran yang aktif. Jadi terkesan guru ini masih melakukan dalam menyampaikan media pembelajaran Pak gitu. Jadi apa sih sebenarnya ya kira-kira kalau kurangnya pemahaman guru ini terhadap model-model pembelajaran ini apa sih gitu penyebab selain itu Pak apa ya? Ya,
memang perlu guru itu mengembangkan diri secara terus-menerus ya. Nah, apalagi sekarang kan banyak kemudahan untuk diakses ya, sehingga walaupun kita berada di sebuah kabupaten yang tidak semaju di Jawa, itu masih sangat bisa untuk dikembangkan melalui akses internet. Nah, jadi intinya seorang guru memang harus selalu mengembangkan diri, banyak membaca, banyak belajar, banyak literasi tentang model-model pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi anak, ya, Berarti dari faktor guru juga perlu adanya peningkatan dalam pengembangan diri untuk yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak yang ditanganinya itu. Jadi berarti gini Pak ya, kenapa sih kok guru-guru ini kurang mendapatkan model-model yang nanti jadi salah satu penyebabnya itu kurang membuka diri terhadap informasi gitu Pak ya. Kurang mengembangkan kreativitas diri yang dimiliki gitu Pak ya. Ya memang harus, itu wajib ya, sebab anak khusus itu kan harus banyak cara untuk menemukan bagaimana bisa anak ini menjadi diperhatikan untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan anak itu. Nah, itu perlu adanya model-model ya, dan itu tidak hanya satu model, tentunya nanti banyak model-model yang bisa diterapkan. Nah, nanti kalau sudah ketemu nanti yang pas yang mana, ini nanti ada model yang pas untuk dikembangkan kepada anak itu, sehingga model itu tidak hanya satu, mungkin anak yang satu berbeda dengan anak yang lain. Nah, ini juga tentunya model pembelajarannya juga berbeda. Nah, jadi harus wawasannya harus luas ya, untuk menemukan model yang sesuai dengan kondisi anak itu. Jadi intinya penyebabnya ini guru kurang kreatif mencari ya Pak ya. Iya. Sumber sudah banyak bisa kita akses dari internet atau dari buku gitu Pak ya. Iya. Apakah kalau untuk di sekolah ini sendiri apakah sudah memadai kesediaan buku-buku yang mendukung perkembangan informasi pembelajaran dari sendiri? Kalau kita lihat memang ya sekolahan kita ini sudah berpredikat inklusi ya, tapi dalam untuk pengembangan di literasi kayaknya masih kurang ya, karena kalau buku-buku kan ini masih banyak yang buku-buku umum. Jadi memang ya itu tadi, untuk menambah wawasan yaitu membuka di internet itu. Baik, itu pertanyaan terkait dengan siswa belum mengenal bentuk apa. Jadi kita menemukan kasus di sekolah ini bahwa anak ini kita sudah berupaya mengajari mereka untuk belajar mereka itu bisa menyebutkan aja angka tapi tidak mengenal yang mana sih bentuk bentuk angka. Jadi yang mana 5, yang mana 2 gitu dia belum paham meskipun sudah mengakui pelajaran Pak. Jadi kita dapat itu. Ya. Yang pertama memang kondisi anak ya, memang anak-anak luar biasa itu adalah masih di bawah rata-rata ya, karena itu kan kondisi, namanya kondisi kan tidak bisa dirubah. Kalau kondisi kondisi IQ itu kan tidak bisa rubah, itu kondisi ya dari dalam. Nah,
untuk mengenal simbol ya, itu kan simbol ya. Ya itu memang perlu adanya kontinuitas terus menerus ya, terus menerus. Jadi jangan bosan ya, jangan bosan dan jangan beranggapan bahwa anak itu tidak bisa. Nah, itu bisa. Semua anak kan punya potensi ya, semua anak punya potensi. Dia sudah bisa, paling tidak kan sudah bisa menyebut, sudah bisa membilang. Nah, hanya mengenal simbolnya yang sebenarnya. Berarti fokusnya di mengenal simbol itu ya. Jadi perlu ada simbol yang konkret gitu. Konkret ya, satu misalnya angka simbol 1, 2 sampai 9 kemudian 0. Nah, nanti itu akan diajarkan terus menerus mengenal simbol dengan bilangannya, dengan cacahnya. Misalnya ya, 1. Nah, 1 itu seperti ini simbolnya, 1, kemudian nanti ada telur 1 misalnya. Nah, jadi iya dikonkretkan, ada benda sebenarnya, ada simbol sebenarnya gitu. Nah, itu insya Allah itu akan membantu ya. Nah, dan saya yakin ya, semua anak kan punya potensi ya, walaupun selemah-lemahnya anak pasti punya potensi. Itu bisa dikembangkan dengan cara itu tadi, konkret ya, benda konkret ya. Kalau untuk penyebab tadi mungkin bisa saya tangkap satu poin tadi, faktor dari diri anak itu sendiri. Iya. Kemudian mungkin ada faktor-faktor lain penyebabnya selain itu, sehingga anak itu kesulitan apakah mungkin modal pembelajaran di kelas kurang berkarya. Ya bisa jadi begitu. Dan anak perlu juga dikenalkan dengan model-model yang sesuai lah, yang sesuai dengan kondisi anak. Kemudian faktor dari keluarga, nah ini perlu juga faktor dari keluarga. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolah itu juga diberikan kepada orang tua seperti itu, sehingga anak nanti akan membekas. Oh, di sekolah sama ya dengan di rumah sama ya. Oh, ini kalau 1, oh seperti ini ya kan. Anak-anak ini kan mudah, daya ingatnya kan lemah ya. Ya itu untuk itu harus terus menerus ya. Berarti harus ada persamaan konsep antara guru dan Orang tua ya. saat memberikan pembelajaran. Ya betul, kan di sekolah kan terbatas ya, terbatas waktunya, kemudian anak-anak juga tidak bisa konsentrasi penuh, sehingga perlu ada di rumah untuk dibimbing oleh orang tuanya. Baik, terima kasih. Apa sih penyebabnya, apa penyebabnya pemanfaatan berbasis Inggris, penyebabnya apa sih gitu. Sebenarnya pasti sudah memadai ya Pak. Cuma kalau dari prakteknya di pembelajaran kan masih pakai metode klasik gitu. Apa sih penyebabnya area guru ini kurang bisa memanfaatkan teknologi yang ada, padahal kita punya laptop juga Pak yang mungkin Iya. kira-kira Pak penyebab yang mendasar sehingga guru itu enggan menggunakan media tersebut. Iya. Mungkin masih perlu juga itu faktor malas ya. Mungkin ada faktor malas yang harus dihilangkan. Malas itu sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Nah itu yang pertama ya, ada juga sebagian guru yang sudah mahir membuka laptop, tapi ada juga yang masih belum bisa membuka laptop, mengoperasionalkan. Berarti kalau bagi yang belum bisa mengoperasionalkan, harus ada keinginan dari yang bersangkutan untuk bisa, karena fasilitas sudah ada ya. Kemudian bagi yang sudah bisa membuka, perlu mengembangkan terus ya. Berarti memang faktor
malas ini harus sudah dihilangkan, sehingga nanti akan timbul timbul keinginan untuk maju terus, untuk berkembang melalui internet itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kemudahan ya. Jadi perlunya adanya motivasi diri. Nah, perlu adanya guru-guru itu motivasi diri untuk memotivasi diri masing-masing untuk berkembang. Ya, kan banyak yang bisa ditanya ya, bagi sebagian yang belum bisa bertanya kepada yang sudah bisa. Nah, memang perlu juga adanya kolaborasi ya dari semua guru-guru itu, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran melalui IT itu secara bersama-sama. Ada pelatihan memang perlu adanya pelatihan itu untuk membantu bagi yang belum bisa dan untuk meningkatkan bagi yang sudah bisa ya. Jadi itu adanya pelatihan memang perlu adanya di Tiktok. Jadi dasar tuh malas Iya. ini ya Pak ya, maksudnya mencari belajar gitu ya Pak ya. Iya, memang harus disadari itu. Harus disadari dari faktor dari dirinya ya. Insya Allah kalau dari luar itu kan sudah akses kan sudah terbuka ya, ada laptop. Nah, mungkin kalau hanya laptop saja kan belum cukup ya, mungkin ada juga bagaimana mengoperasionalkan slide, proyektor. Nah, itu ada pelatihan, memang pelatihan intern lah. Ya, ini beberapa kelas ya sudah ada yang mencoba ya, di kelas 6 itu setiap hari itu sudah menggunakan slide, sehingga guru lebih tinggal mengarahkan saja ya. Kita tinggal klik, kita tinggal pembelajarannya, nanti sudah akan yang berbicara adalah internet. Betul. Tapi untuk secara umum ya itu masih rendah ya Pak ya, penggunaan teknologi. Ya, itu kita akui. Ya, kita akui. Mungkin jadi yang bisa saya petik yaitu pertama mungkin poinnya itu karena kurangnya ada keinginan dari guru itu untuk mempraktekkan pembelajaran berbasis teknologi gitu Pak ya. Kira-kira ya itu. Mungkin yang faktor yang utamanya itu ya, harus ada motivasi khusus kepada masing-masing semua ini untuk mengembangkan pembelajaran, karena ini sudah zaman era 4.0 ya. Berarti itu kurangnya motivasi. Iya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan bisa diterima oleh semua. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih diberi kepercayaan ya untuk diwawancarai perihal untuk pengembangan diri dari masing-masing guru, bagaimana menangani anak-anak kita, bagaimanapun itu adalah anak-anak kita, anak bangsa yang harus dikembangkan. Tanggung jawab semuanya ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, demikianlah wawancara saya dengan salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Bogor. Dari Bapak Darwani, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti bisa memberikan jalan keluar dari segala masalah yang saya angkat. Terima kasih. Assalamualaikum.